Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bidan semua. Seperti biasa, saya di sini akan memberikan soal dan penjelasan tentang soal P3K dan CPNS ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi baru lahir, KPSP dan tumbuh kembang pada anak. Oke, langsung saja kita ke soal dan pembahasan. Soal yang pertama, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil, 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? Nah, masih ingat ya teman-teman, refleks apa ya yang terjadi pada bayi tersebut ya. Langsung kita ke option A, rooting, B, grasping, C, Babinski, D, sucking, atau E, moro. Kira-kira mana nih teman-teman jawaban yang nomor 1 ya untuk soal nomor 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. B, refleks grasping, yaitu refleks menggenggam, berarti bukan ya teman-teman. C, Babinski, yaitu Babinski itu refleks yang jika ketika menyentuh telapak kaki bayi mereka akan merespon ya teman-teman. Kemudian refleks sucking, yaitu refleks menghisap teman-teman. Lalu refleks moro, yaitu refleks terkejut atau ketika tangan ditepukkan di depan bayi akan terkejut, kemudian tangannya akan bergerak seperti melingkar pada tubuh ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Iya benar ya teman-teman, adalah rooting. Kenapa rooting? Baik, akan saya jelaskan. Refleks rooting adalah refleks yang terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh di bagian pinggir mulutnya ya. Sebagai respon, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya. Nah, di soal itu kan dijelaskan bahwa ada jari diletakkan di dekat mulut bayi, kemudian bayi mencari jari tersebut ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah refleks rooting. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 2, seorang bayi laki-laki anak kedua baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu, inisiasi menyusui dini berhasil, bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48 cm, berat badan 2600 gram. Telah diberikan suntikan vitamin K1. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ditanyakan asuhan apa yang tepat pada kasus di atas ya teman-teman. Oke, kita ke option ya teman-teman. A, memandikan, B, melanjutkan IMD, C, memfasilitasi roaming in, D, melakukan pencatatan surat keterangan lahir, E, memberikan suntikan imunisasi hepatitis 0. Nah, kira-kira apa nih jawaban teman-teman? Oke, langsung ya kita ke jawaban teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu yang E ya, memberikan suntikan imunisasi hepatitis B HB0 ya teman-teman. Kenapa yang A? Kenapa tidak memandikan bayi ya, padahal di situ sudah 6 jam postpartum. Nah, karena di soal dijelaskan bahwa baru pasien tersebut baru mendapatkan suntikan Fitka ya teman-teman. Jadi belum dilakukan atau memberikan suntikan HB0. Jadi langkah selanjutnya yaitu memberikan suntikan imunisasi hepatitis 0 ya teman-teman. Baik, akan saya jelaskan. Vaksinasi hepatitis B pada bayi baru lahir sangat penting untuk diberikan. Semua bayi baru lahir harus sudah divaksinasi hepatitis B ya sebelum pulang dari rumah sakit. Terbaik dalam waktu kurang dari 12 jam setelah lahir, bukan 1 jam ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Untuk jawaban soal nomor 2, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 3, seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri, riwayat kelahiran anak pertama, usia gestasi 38 minggu kala 2 lama. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Oke, kita langsung ke option ya teman-teman. A. Gangguan fungsi motorik, B. Masalah vaskularisasi, C. Kelainan jantung, D. Asfiksia, atau E. Apnea. Oke, kita langsung ke jawabannya teman-teman. Apa kira-kira teman-teman jawabannya? Benar sekali ya, jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu asfiksia ya. Kita ke pembahasan ya teman-teman. Apa itu asfiksia? Asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Oke, paham ya teman-teman? Untuk penjelasan soal nomor 3, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat, seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, malas menyusu, BAB dan BAK lancar. Hasil pemeriksaan, tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Denyut jantung 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaan, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ingat ya teman-teman, data fokusnya adalah umur bayi 3 hari, kemudian ada tampak kuning pada muka, leher sampai ke pusat. Ya, ingat 3 hari ya teman-teman usia bayi tersebut. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Kita ke option terlebih dahulu ya. A. Ikterus fisiologis, B. Jaundice patologis, B. C. Bayi normal, D. Ken ikterus, atau E. Latararki. Langsung ya kita ke jawaban, yaitu yang A ya, ikterus fisiologis. Kenapa ikterus fisiologis teman-teman? Kita langsung ke pembahasan ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanda gejala ikterus fisiologis dapat berupa letargi dan malas. Bagian putih bola mata bayi terlihat kuning, bayi yang tidak mau menyusu atau tidur terus-menerus. Bila kulitnya ditekan beberapa detik akan terlihat warna kekuning-kuningan. Tangisan bernada tinggi, kulit berwarna kuning timbul pada hari kedua dan ketiga ya teman-teman. Pada soal tadi dijelaskan bahwa usia bayi tersebut 3 hari. Kadar bilirubin indirect sesudah 2 kali 24 jam tidak melewati 15 mg/sen pada neonatus cukup bulan dan 10 mg/sen pada neonatus kurang bulan. Jadi paham ya teman-teman untuk penjelasan soal ikterus fisiologis pada bayi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima teman-teman, seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan. BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja. Minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran kosmetis, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, ini di sini keadaan bayinya adalah diare lebih dari 2 minggu ya teman-teman. Karena dari 2 minggu yang lalu ya, jadi 14 hari ya teman-teman. Kita ke option A. Disentri, B. Diare persisten, C. Diare tanpa dehidrasi, D. Diare dengan dehidrasi berat, atau E. Diare dengan dehidrasi sedang. Nah, kita langsung ke jawaban ya. Jawaban yang tepat yaitu B. Diare persisten. Kita ke pembahasan ya teman-teman. Kenapa jawabannya bisa diare persisten? Pembahasan, kondisi pada kasus tersebut adalah diare namun tidak menunjukkan tanda dehidrasi. Karena kasus terjadi lebih dari 14 hari, maka disebut sebagai diare persisten. Apabila terdapat darah dalam tinja, kemungkinan terjadi disentri ya teman-teman. Paham? Untuk soal yang nomor 5, kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 6, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmetis, berat badan 9 kg, panjang badan 75 cm, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 32 kali per menit. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan KPSP berjumlah 7. Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini umur bayi 1 tahun, kemudian dibawa ke posyandu untuk melakukan penimbangan, teman-teman. Hasil pemeriksaan dari KPSP-nya adalah 7. Kira-kira tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut ya teman-teman? Kita ke option A. Pertumbuhan normal dan perkembangan menyimpang. B. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. C. Pertumbuhan kurang dan perkembangan meragukan. D. Pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. Atau E. Pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. Langsung teman-teman kita ke jawaban. Jawaban yang tepat itu yang B ya teman-teman. Pertumbuhan normal dan perkembangan meragukan. Baik, kita ke penjelasan atau ke pembahasan teman-teman. Baik, kita ke pembahasan. Pada bayi perempuan usia 1 tahun, berat badan, panjang badan pada kasus tersebut termasuk kategori normal atau sesuai dengan pertumbuhan. Hasil jawaban ya pada KPSP 7-8 menunjukkan perkembangan anak meragukan. Ya, sedangkan apabila jawaban ianya 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Apabila jawabannya ya atau ya 9-10 itu berarti normal ya teman-teman, tidak meragukan ataupun tidak menyimpang. Paham ya teman-teman? Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, kesadaran komposmetis, berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Hasil jawaban yang pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, oke, kita ke option teman-teman. A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Atau E. Konsultasikan dengan ahli gizi. Mana nih teman-teman jawabannya? Oke, kita langsung ke jawaban ya. Jawaban yang tepat yaitu evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Kenapa jawaban yang D? Baik, kita langsung ke pembahasan ya teman-teman. Di sini jawaban D karena pertumbuhan anak pada kasus tersebut normal sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi. Jawaban ya pada KPSP 8 menunjukkan perkembangan yang meragukan sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan inisiatif. Pada jawaban tidak selama 2 minggu. Setelah itu dilakukan penilaian ulang ya teman-teman. Jawaban yang tepat yaitu yang D ya, evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nomor 8, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmetis, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor, kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Baik, kita ke option ya teman-teman. A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. Atau E. Pemberian oralit. Baik, kita langsung ke jawabannya teman-teman.
Jawaban yang tepat yaitu yang E, pemberian oralit. Kenapa pemberian oralit? Baik, kita langsung ke pembahasan ya. Kondisi pada kasus tersebut menunjukkan dua tanda diare dengan tanda dehidrasi sedang, yaitu bayi rewel dan minum banyak. Pemberian oralit setiap kali mencret selain melanjutkan pemberian ASI penting dilakukan untuk rehidrasi atau mencegah dehidrasi yang lebih parah. Diperlukan juga pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut. Pemberian teh manis atau jus buah tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan hipernatremi. Suhu masih dalam kondisi normal sehingga tidak diperlukan antipiretik, sedangkan pemberian antibiotik memerlukan kolaborasi biasanya atas indikasi seperti pada kasus disentri dan kolera ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan, berat badan 8,5 kg, panjang badan 75 cm, suhu 37,8 derajat Celcius, respirasi 30 kali per menit, tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala dan leher, mata tidak merah. Tidak ada luka pada mulut. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini kita yang ditanyakan adalah rencana asuhan. Baik, kita ke option teman-teman. A. Pemberian salep mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. Atau E. Pemberian vitamin A. Apa nih kira-kira jawaban teman-teman? Kita lanjut ke option ya. Jawaban yang tepat yaitu yang E, pemberian vitamin A. Kenapa pemberian vitamin A? Langsung ya kita ke pembahasan teman-teman. Kasus tersebut menunjukkan gejala campak dan belum terjadi komplikasi. Rencana asuhan yang tepat adalah pemberian vitamin A 1 dosis. Pemberian antipiretik dianjurkan apabila suhu lebih dari 38,5. Pemberian antibiotik harus berdasarkan indikasi, misalnya campak dengan komplikasi berat. Pemberian salep mata, chloramphenicol atau tetrasiklin apabila terjadi kekeruhan pada kornea. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang E, pemberian vitamin A ya teman-teman. Lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ya teman-teman, nomor 10. Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya BCG polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan, kesadaran kosmetis, berat badan 7,5 kg, panjang badan 66 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Jawaban ya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? Nah, ini sangat mudah ya teman-teman. Kita ke option terlebih dahulu teman-teman sebelum kita ke jawaban dan pembahasan. A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 9 bulan, D. 10 bulan, atau E. 11 bulan. Kira-kira mana nih teman-teman jawabannya? Ingat ya, di soal tadi usia bayinya masih 6 bulan teman-teman. Berarti kurang dari 24 bulan. Kira-kira jawaban yang tepat adalah? Benar sekali ya, 9 bulan. Kenapa 9 bulan? Kita ke pembahasan. Evaluasi perkembangan pada bayi usia 3-24 bulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sedangkan usia 24-72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Tadi di soal adalah usia bayi masih 6 bulan dan kemudian kembali lagi setelah 3 bulan kemudian, berarti 9 bulan ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Baik teman-teman, demikian pemaparan yang dapat saya berikan, dan untuk teman-teman semua yang menginginkan contoh soal P3K atau CPNS dalam bentuk PDF, bisa komen di kolom komentar atau bisa baca deskripsi channel saya atau video saya teman-teman. Akan saya berikan secara gratis. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.